Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bu Rini mau memberikan materi tema 1 kelas 5 untuk pelajaran IPA tentang sistem gerak pada manusia, hewan. Oke, kita lihat dulu ya. Bisa kalian lihat slide tampilan yang pertama. Nah, ini yang pertama yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia yang kalian ketahui yaitu ada alat gerak pasif yaitu rangka dan alat gerak aktif yaitu otot. Oke, berikutnya di slide ketiga kalian bisa lihat fungsi-fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama yaitu rangka ini berfungsi untuk membentuk tubuh manusia. Sehingga kita bisa lihat ya, kalau manusia bisa berdiri, bisa duduk, bisa beraktivitas itu dengan bentuk posisi yang berbeda-beda. Beda hanya ada tulang belulang, maka kita bisa lihat saungkok daging yang sudah dipotong-potong bentuknya sudah tidak terlihat. Fungsi rangka yang kedua yaitu formasi untuk melekatnya antar sendi, karena di antar tulang itu untuk menggerakkan kita juga membutuhkan sendi-sendi yang menghubungkan antar tulang. Yang ketiga, rangka juga berfungsi untuk pelekatan otot-otot. Yang keempat, rangka juga berfungsi sebagai pengungkit. Yang kelima, rangka berfungsi sebagai penyokong berat badan, yaitu menahan beban badan yang ada di keseluruhan tubuh kita. Yang keenam, rangka berfungsi untuk alat proteksi. Contoh, rangka kepala yang dilindungi yaitu otak manusia, atau dada. Rangka dada yang kita kenal ada tulang rusuk, ada tulang tajuk pedang, itu juga berfungsi untuk melindungi alat tubuh yang penting yaitu paru-paru dan jantung. Lalu yang ketujuh, rangka juga berfungsi untuk tempat pembentukan sel darah. Yang kedelapan, rangka juga berfungsi untuk imunologis atau daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, rangka juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium. Berikutnya slide yang keempat, pengelompokan rangka manusia. Pengelompokan rangka manusia ini ada dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, apa itu rangka aksial dan rangka apendikular? Nanti kita akan jelaskan di slide berikut ini ya. Kita pindah sebentar, lompat sedikit ke pengelompokan rangka untuk hewan. Untuk hewan ini ada dua pengelompokan, yaitu kelompok hewan tidak berangka yang kita kenal Avertebrata, atau kelompok hewan yang berangka yang kita kenal Vertebrata. Oke, untuk kelompok hewan berangka yaitu Vertebrata kita bagi dua, yaitu hewan yang kelompok rangka dalam dan kelompok hewan yang memiliki rangka di luar. Rangka dalam itu berarti tulang belulangnya ada di dalam dan di lapisan luarnya ada daging. Sedangkan kalau rangka luar, hewannya ini biasanya bagian luar struktur tubuhnya itu lebih keras. Contoh kura-kura. Kura-kura bagian luarnya keras, di dalamnya bagian tubuhnya yang lunak, maka tubuh lunaknya itu terlindungi. Berikut ini adalah kelompok hewan-hewan yang tergolong Avertebrata atau tidak berangka, yaitu ada cacing, lintah, ular. Sedangkan kelompok hewan yang berangka atau vertebrate atau vertebrata yang kalian lihat pasti ada ikan, burung, kuda, sapi, udang, siput. Berikutnya untuk contoh kelompok hewan yang memiliki rangka luar, ada udang, kura-kura, siput. Sedangkan contoh rangka hewan yang memiliki kategori rangka dalam atau rangka invertebrate, nah itu kalian bisa lihat ya, ada ikan, burung, sapi. Ini mohon maaf, ada udang dan siput. Udang dan siput ini sebenarnya masuknya ke rangka luar. Ini slide-nya nanti direvisi kembali. Berikutnya ada rangka aksial. Rangka aksial ini masuknya kategori pengelompokan rangka manusia ya. Ada rangka aksial, ada rangka apendikular. Untuk rangka aksial ini ada tergolong rangka aksial itu ada beberapa kategori tulang. Ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Oke, kalian bisa lihat nih.
tulang tengkorak kelapa. Wow, saya bukan tulang tengkorak kelapa, tapi tulang tengkorak kepala. Di bagian tulang tengkorak kepala ada tulang ubun-ubun. Ini ada 2 ya. Ini Bu Guru turunin dulu sebentar. Ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang pelipis, tulang rahang atas, rahang bawah, pipi, langit-langit yang ada di dalam mulut kalian, hidung, tulang air mata. Ini kalau kalian di pinggir nih, buka dulu sebentar. Ini di sini nih yang tempat keluar produksi air mata. Lalu ada lidah. Kalau pernah dengar lagu lidah tak bertulang, itu sebenarnya lidah memang tidak ada tulang ya, cuma karena lunak sehingga bagian mukanya itu kan ada lidah. Lidah ini kategorinya tidak bertulang. Jadi yang kita mengenalnya tidak bertulang. Sebenarnya maksudnya mungkin kategorinya tulang lunak ya, nak. Tulang yang mudah untuk patah atau lunak. Jadi sehingga sekilas kita nggak merasa kalau tulang lidah itu kategori sebenarnya tulang. Ada tulang tapis, tulang dahi, tapis. Ini ada dahi ya. Nih kita lihat dulu sebentar gambar-gambarnya. Nah ini ada nih, kalian bisa lihat ya, ada tulang hidung, ada tulang air mata, ada tulang rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang pelipis, tulang baji, tulang ubun-ubun. Ini biasanya kalau anak bayi nggak boleh sembarangan ya untuk disentuh tulang ubun-ubunnya, karena biasanya kan masih bagian tulang ubun-ubun ini masih sangat lunak gitu. Sedangkan jaringan tulangnya belum sempurna mengeras seperti layaknya kalian yang usianya sudah di atas 5 tahun atau Bu Guru yang sudah dewasa. Oke, selanjutnya ini kalian bisa lihat nih di slide ke-11 itu ada beberapa tulang tengkorak kepala yang kategorinya termasuk aksial. Oke, selanjutnya ada tulang belakang. Ini ada tulang belakang nih, kategorinya tulang belakang tadi masuk aksial ya. Bagian atas, tulang-tulang bagian atas. Ada 7 ruas tulang leher, ada 12. Ini tulang leher, kalian lihat nih, biasa kalau dikerok yang masuk angin, ibu-ibu kalian mungkin sering dilihat tulang lehernya dikerik, bagian kulit lehernya dikerik. Nah, itu ada 7 ruas. Lalu ada tulang punggung, kalian seringnya sebutnya tulang belakang, ada 2 ruas belakang panjang nyambung dari leher. Lalu ada tulang pinggang yang biasa kalian pasang sabuk di sana. Terus tulang kelangka itu perbatasan ya, nak. Perbatasan antara tulang panggul dan paha kalian ini ada tulang kelangka. Dan tulang ekor. Oke, jadi manusia ini sebenarnya punya ekor, gak punya tulangnya, tapi ekor yang bentuknya daging kayak halnya kucing itu kita nggak ada tambahan dagingnya. Kebayang dong kalau Allah menciptakan manusia tulang ekor plus daging ekornya. Bu Guru nggak kebayang ya, celana dalamnya itu bingung pasti bentuknya, ngeluarin ekornya. Jadi bentuk kita manusia juga pasti aneh kalau tulang ekor ini plus dengan ada daging ekornya. Berikutnya ini ada gambar slide ke-13. Ini bisa kalian lihat ya, nak, mana tulang ekor paling bawah. Dari 5 ruas tulang kelangka, sebelum mendekati tulang ekor itu ada tulang kelangka. Lalu ada tulang pinggang, ada 12 ruas tulang punggung, dan 7 ruas tulang leher. Selanjutnya ini masih yang aksial, tulang dada. Tulang dada ini kalian bisa lihat ya. Tulang dada itu kita lihat ini ada tulang 7 pedang, kita lihat ya di slide 15. Ada 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang tulang rusuk palsu, dan ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Bu, tulang rusuk palsu yang mana? Kalau tulang rusuk palsu dia di bawah, kalau 7 ruas tulang rusuk sejati kan yang atas dari tulang selangka, lalu ini ada 7 ruas di bawahnya tulang. Kalau tulang rusuk palsu itu ada di sebelah kanan, tulang rusuk melayang itu yang bawah ya, nak, tidak ada pasangannya, belakangnya ada, depannya nggak ada. Ini kenapa depannya nggak ada tulang? Karena biasanya kan perut manusia itu bisa membesar seiring dengan pertambahan usia, atau kalau kita banyak makan kan, maka perut kita juga membesar. Maka depannya tuh kalau Allah ciptakan tulang di depannya, kebayang ya perut kalian bisa susah untuk bernafas, bisa juga nanti cedera karena tulang yang ada di depan tulang rusuk melayang itu kan menghambat perut. Sedangkan manusia ini perutnya kategorinya elastis. Habis buka puasa bisa menggembung besar, nanti habis pas puasa siang harinya mengecil. Maka kalau ada tulang di depannya mungkin bisa menekan perut
jadi tidak nyaman. Jadi Allah sudah menciptakan sebaik-baik bentuk manusia dengan tulang rusuk melayang ini memang tidak ada bagian depan tulangnya. Berikutnya yang masuk rangka apendikuler ini bagian rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak atasnya kalian kenal, rangka anggota gerak atas itu biasanya tangan ya. Kalau rangka anggota gerak bawah itu kaki. Kita lihat tulang rangka anggota gerak atas. Tulang rangka anggota gerak atas ini ada tulang atlas atau dua tulang atlas atau humerus, dua tulang pengumpil. Lengan atas tuh ini ya nak ya, lengan. Ini mana nih muka buku nih, lengan atas. Ini lengan. Terus ini ada tulang pengumpil, tulang hasta. Ini dua ya karena atas ini ada dua tulang. Lalu ada tulang pergelang pengumpil. Tulang hasta, tulang pengumpil, hasta atas ya, pengumpil yang bawah. Terus tulang pergelangan tangan, lalu tulang telapak tangan sama tulang jari-jari palangis. Itu ada, kalau jari-jarinya ada 14 nih. Oke, berikutnya ada tulang anggota gerak bawah. Guru nunjukin paha, pasti tahu ya paha. Bagian tulang rangka anggota gerak bawah tuh ada paha, ada tempurung lutut, ada tulang kering. Tulang kering di depan, kalau tulang betis di bagian belakang. Di kaki kalian ini yang sering cedera para pemain sepak bola nih. Biasanya sampai ada yang bahkan dulu Bu Guru inget banget waktu kecil ada Marco van Basten. Dia cedera padahal masih di zaman-zaman emasnya dia keren banget mainnya dulu timnas Belanda. Akhirnya dia cedera karena cedera berkepanjangan, akhirnya ya udah pensiun dini. Itu ada Marco van Basten ya. Jadi tulang kering ini buat pemain-pemain olahragawan terutama yang beraktivitas dengan menggunakan kaki yang untuk kebutuhan berlari sebagai pemain bola, pemain basket, ini biasanya seringkali cedera tulang kering. Berikutnya ada tulang betis, di belakangnya tulang. Kalau tulang kering depan yang tulangnya lebih besar, sedangkan tulang betis ini lebih kecil. Tulang betis pun dilindungi oleh dagingnya yang lebih tebal dibandingkan tulang kering. Lalu sama ada tulang pergelangan kaki, sama hamnya kayak di tangan ya, ada tulang telapak kaki dan juga ruas jari kaki. Ini berikutnya di slide 20 ini ada tulang kalau kita nih ada beberapa ini tulang panggul nih. Di tulang panggul itu ada tulang kemaluan, ada tulang duduk, ada tulang usus ini untuk tempat usus dan yang lainnya. Kalau tulang duduk itu persis di pantat yang kalian biasa pantat, itu ada tulang juga. Ada tulang ekor di sana potongannya dan ada tulang usus. Berikutnya nih bentuk-bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang itu ada tulang pipa. Tulang pipa bentuknya panjang nih, biasanya pergelangan tangan, pengumpil, hasta, lengan, betis, tulang kering. Itu sama tulangnya kategori bentuk tulang pipa panjang. Ada tulang pendek. Tulang pendek itu biasanya ruas-ruas tulang belakang. Ada tulang pipi. Tulang pipi itu tulang gepeng. Mana biasanya? Tengkorak tempurung, tengkorak kepala atau tulang rusuk. Itu tulangnya tipis-tipis pipih gepeng. Nah ini bentuknya nih tulang pipa. Bentuknya pipa panjang silindris. Nah ujungnya membulat. Ini kalian bisa lihat ya di slide. Bentuknya ujung-ujungnya biasa membulat. Bagian tengahnya itu kan ada metafilis, itu ada rongga. Nah di dalam rongganya itu biasanya kalau yang doyan nih biasa di sop atau di bakso tuh wah ada yang namanya sumsum. Enak sekali kalau dibuat dimakan, buat yang suka hangat-hangat dikonsumsi. Sumsum tulang tuh enak banget. Nah di situ tuh tempat pembentukan eritrosit. Sumsum itu jadi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita karena di dalam rongga tulang pipa ini banyak terdapat sumsum yang bisa kalian konsumsi dan itu sangat baik sekali untuk pembentukan sel darah merah. Selain itu juga untuk pembentukan sel lemak. Tapi buat kalian yang udah badannya berukuran besar kayak Bu Guru nih termasuk nih ya, harus kurang-kurangin itu minum sumsum tulang karena kebetulan sebenarnya itu lemaknya cukup tinggi. Buat kalian yang masih kurus-kurus bolehlah makan sumsum, sop sumsum tulang ya. Kalau untuk yang udah gemuk ya boleh sedikit-sedikit tapi kalau bisa jangan terlalu banyak. Berikutnya ini ada kategori setelah tulang pipa ada tulang pendek. Tulang pendek ini kecil-kecil. Bentuknya seperti kubus bulat, dapat digerakkan bebas. Ini biasanya tulang telapak tangan dan tulang telapak kaki. Lalu ada tulang kategori tadi ya pipa pendek, lalu ada tulang pipi. Tulang pipi ini bentuknya lempengan pipi. Nih ya tadi Bu Guru bilang ya biasanya tulang pipinya ada di kepala.
Oke, biasanya dia bentuknya kan pipi gepeng. Dia biasanya tuh untuk melindungi sesuatu yang ada di dalamnya. Makanya tulang pipi itu ada di kepala melindungi otak, ada di dada melindungi paru-paru dan jantung. Berikutnya tulang tak beraturan bentuknya. Ini bentuknya biasanya kompleks ya. Bentuknya tidak seperti pendek atau panjang, tapi bentuknya seperti ini. Di layar bisa terlihat contohnya ya. Biasanya ini tulang-tulang ini berfungsi khusus. Biasa ada tulang rahang. Nah, tulang rahang. Makanya kalau dilihat rahang manusia, Allah ciptakan kan beda-beda ya bentuknya. Ada rahangnya lebar, ada rahangnya kotak, ada rahangnya lebih mengecil. Makanya kategorinya rahang manusia kan tidak beraturan. Wajah manusia makanya seringkali bermacam-macam. Kembar saja kadang bisa beda ya. Lalu ada tulang rahang, lalu ada tulang ruas belakang. Jenis tulang. Kalau tadi berdasarkan bentuknya, kalau ini ada jenis tulang. Tulang ini ada tulang rawan. Ada hyaline, fibrosa, elastin. Ada juga tulang rawan tuh apa sih Bu? Ini tulang rawan itu cenderung kalau kalian suka makan ayam yang bagian yang putih-putih yang lunak bisa digigit. Nah, itu kategori sebenarnya tulang rawan tuh di ujung-ujung tulang-tulang pipanya itu kadang dia putih-putihnya itu tulangnya lunak bisa kita gigit. Nah, tulang rawan ini kita sama ya, halnya hidung kita. Ini kan tulangnya di hidung ini mudah patah, terus juga mudah digerakkan. Kalau tulang keras ini kategorinya nih sel tulang dewasa nih membentuk semakin dia dewasa, usianya bertambah, biasanya struktur sel tulang dewasa itu semakin keras kan, osteosit. Makanya cedera kalau orang yang sudah dewasa ketika patah tulang atau fraktura itu juga dampaknya juga bisa lebih parah karena memang tulangnya udah cenderung udah sangat keras. Beda halnya sama anak-anak, kalau cedera patah tulang untuk tadi ya struktur tulangnya belum osteositnya belum terlalu membentuk sel tulang dewasa sampai yang keras banget. Makanya kalau anak-anak kalau patah tulang itu recovery atau penyembuhannya lebih mudah dibandingkan orang yang sudah tua. Nah, ini bisa kalian lihatnya ada osteogenerator. Ini sel khusus yang untuk membuat tadi ya jaring-jaringan tulang semakin besar dan makin besar dan makin keras. Ada osteosit merupakan sel-sel tulang dewasa, ada osteoklas sel-sel yang berkembang secara monosit di sekitar punggungan tulang-tulang yang biasanya masih berkembang. Sama seperti kalau kalian sekarang kelas 6 rata-rata nanti perubahan tubuh struktur tulang dari anak-anak menuju remaja dan dewasa itu biasanya pertumbuhannya atau pertambahannya pesat dan perubahannya signifikan. Biasanya tadi yang masih yang kecil-kecil badannya, nanti perubahannya menuju remaja dan dewasa itu biasanya struktur pertambahannya sangat cepat tulang. Jadi kalau kita bilang tulangnya tambah cepat banget, tambah panjang, tambah tinggi. Nah, kalau kalian tuh cocok tumbuh itu tinggi ke atas. Kalau udah bu guru usia yang sudah dewasa ini tumbuh itu ke samping karena tulang kami yang orang-orang dewasa ini sudah berhenti tumbuh, sudah mengeras. Jadi untuk pembentukan dan pertumbuhannya pun sudah tidak secepat kalian yang masih pertumbuhan, bahkan malah sudah tidak tambah tinggi badan lagi ya kalau udah usia dewasa. Kalian nih yang sedang menuju tahap remaja awal, yang pubertas, bahkan yang sudah mungkin udah masuk pubertas, tahap pertinggian badannya memang sedang masa-masanya untuk lebih cepat tinggi. Tuh lihat Hamas, terus Renat, badannya udah tinggi-tinggi sekali kan. Kalau yang perempuan siapa ya kira-kira yang kelas 6 yang tinggi ya? Ya bisa dilihat deh ya, ada beberapa yang perempuan-perempuan sudah tambah tinggi. Mungkin apalagi selama lockdown ini kalian cenderung konsumsi makanannya jauh lebih teratur dan lebih banyak. Maka itu juga menambah daya tinggi badan kalian juga lebih cepat. Ini berikutnya proses pembentukan tulang. Pada bulan kedua dalam kandungan ini jaringan embrional rangka itu sudah mulai terbentuk. Jadi kalau pada pembentukan janin manusia itu organ yang dibentuk pertama kali oleh Allah setelah 1 bulan itu sebenarnya jantung. 1 bulan pertama kehamilan itu sebenarnya organ yang terbentuk yang Allah ciptakan itu jantung. Baru tahap berikutnya pada bulan kedua itu Allah sudah mulai membentuk rangka ya, walaupun masih tulang-tulang rawan. Kartilago itu tulang-tulang yang masih lunak. Kartilago ini dirusak oleh kordoblas, sel pembentukan tulang rawan. Nanti lama-lama terisi osteoblas. Di sel osteoblas itu tadi kita kenal sel-sel yang membentuk tulang menjadi lebih keras.
Osteoblast itu membentuk oosit, sel tulang makin keras, seiring bertambah kandungan ibu kalian itu bertambah, maka tulang belulang kalian pun yang di dalam perut ibu mulai mengeras juga. Seiring bertambah tadi ya, osteositnya masuk, masuk dan makin besar-besar, sel-selnya tambah besar dan sampai kalian ketika nanti dilahirkan, biasanya tulang belulangnya sudah sempurna walaupun masih kategorinya masih rawan ya, karena masih bayi. Ini berikutnya komponen penunjang tulang. Ini ada komponen penunjang sendi. Di sendi ini ada ligamen, ada kapsul sendi, ada cairan sinovial, ada tulang rawan. Nanti kalian bisa baca. Walaupun detailnya nanti kalau ulangan guru nggak terlalu tanya untuk bagian sendi ada apa aja. Ada ligamen, ada kapsul sendi, ada sinovial. Yang pasti sendi ini adalah penghubung antar tulang. Lem lah untuk menyatukan antar tulang belulang ini sehingga bisa saling melekat. Harus ada sendinya. Jadi sendi itu seperti lem ya, dia elastis, iya, bisa melekatkan antar tulang, iya, bisa juga cedera. Nanti kita lihat penyakitnya. Berikutnya nih ada penghubung antar tulang atau artikulasi atau persendian. Persendian ini atau artikulasi ada sinatrosis, ada amfiatrosis, ada diatrosis. Ini walaupun ini di SMP kita singgung sedikit ya nak. Nah ini untuk kalian khusus tahunya tadi paling arah gerak sendi saja kalau untuk di SD. Tapi ini untuk informasi saja buat kalian. Kalau untuk sinatrosis kita kenal sebenarnya udah ada nih. Kategori sinatrosis yaitu sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan. Biasanya di mana Bu Reni? Di tulang kepala. Jadi yang bergerak itu kepala. Kalau suka nonton film setan, setan ya, film-film yang serem, suka kan seolah-olah ada kepala, tengkorak bergerak-gerak, itu bohong banget, hoax banget karena sendi yang ada di kepala itu sendi mati. Nah kategorinya tulangnya itu nggak bisa bergerak. Yang bergerak nanti kita lihat sebenarnya bagian mana sih kepala yang suka dibuat film untuk nakut-nakutin. Kalau ada film setan-setan suka ngeliat ada tengkorak tiba-tiba bergerak. Kepala ya, tengkorak kepala ini Bu Guru ngomongin tengkorak kepala. Kategorinya sinatrosis atau sendi mati yang tidak dapat digerakkan. Sinatrosis ini ada dua, ada sinfibriosis sama sebentar Bu Guru nggak kelihatan. Sindokrosis sama sinfibriosis. Oke, kalian bisa lihat ini amfiatrosis. Ini tadi ada sinatrosis, ada amfiatrosis. Amfiatrosis ini persendian yang dapat digerakkan, sangat terbatas. Contohnya tulang rusuk dan tulang belakang. Jadi kalau sinatrosis itu sendi kaku atau sendi mati tidak bisa digerakkan. Kalau amfiatrosis ini sendi yang bisa digerakkan tapi sedikit, terbatas. Biasanya tulang-tulang rusuk ya nak, tulang-tulang yang di tulang belakang, tulang rusuk yang ada di dada. Berikutnya, nah ini yang paling banyak nih, yang sangat-sangat digunakan untuk beraktivitas, diatrosis. Kalau sinatrosis tidak bisa bergerak sama sekali, itu sendi mati. Amfiatrosis bisa bergerak tapi sangat terbatas, ada di ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Nah ini yang paling banyak, sendi diatrosis atau sendi gerak. Ini yang paling banyak ya, hampir kita gunakan untuk beraktivitas. Yaitu ada sendi peluru. Sendi peluru itu ada di mana Bu Reni? Sendi peluru itu menggerakkannya bebas ke segala arah. Biasanya di mana Bu Reni? Ini nih di antara tulang lengan sama tulang belikat selangka. Ini tulang sendi peluru. Lalu ada sendi engsel yang hanya digerakkan satu arah. Di antara ini nih tulang lengan sama tulang siku tangan. Ini yang geraknya satu arah, sendi engsel. Lalu ada sendi putar. Sendi putar itu di leher. Ya dia berputar, yang bergerak itu sebenarnya leher, bukan kepala kalian. Lalu ada sendi pelana. Sendi pelana itu yang bisa digerakkan dua arah, kiri kanan yang ada di jari, ibu jari terutama jari, atau yang terutama ibu jari, dua arah. Lalu ada sendi luncur. Ini sendi luncur, ini sendi yang bergeraknya biasanya lurus searah gitu ya. Lalu ada nih gerak terjadi karena ada persendian, yaitu ada eksistensi, gerak meluruskan atau fleksi, gerak membengkok, menekuk, ini ekstensi. Ada abduksi, gerak menjauhi badan, gerak mendekati badan. Yang kita kenal suka kalian kalau tahu pernah lihat orang lagi push up tuh ya, itu gerakan abduksi. Kalau ekstensi kan ini kayak membengkokkan, gerak siku, luas-luas jari kaki. Ada suspinasi, ini gerak mengadakan tangan nih, suspinasi. Biasa ini gerakan yang biasa kita gunakan kalau lagi nyari THR nih ya. Gerakannya biasanya hubungannya sama ini nih. Suspinasi ini gerak menengadahkan tangan. Ada pronasi.
menelungkupkan tangan. Jadi supinasi begini, kalau pronasi begini. Ada inversi, memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Ini kalau yang kakinya suka ditekuk nih, itu inversi namanya. Atau gerakan inversi, memiringkan telapak kaki ke arah luar. Nah, tuh gerak yang kayak gitu. Nanti kalau begini ini misalnya kaki, ini kayak gini nih. Inversi, kalau inversi balik begini kaki ya. Kalau ini kaki berhubung ini tangan Bu Guru. Kalau Bu Guru videonya masa kaki yang direkam sulit. Jadi ini ibarat kalau kaki ini kayak gini. Kalau abduksi kan tadi ya lagi yang push up. Kalau abduksi yang mendekati push up, kalau yang menjauhi badan itu aduksi. Oke. Kalau supinasi begini menggunakan telapak tangan, kalau pranasi gini. Kalau kaki ini inversi, kalau eversinya begini. Bu, kalau depresi apa tuh gerakannya? Ya itu sama, menggerakkan menurunkan tangan, siap gerak, menurunkan, elevasi gerak, mengangkat. Bisa gua angkat tangan kan? Masuk elevasi. Gangguan dan kelainan pada tulang. Ini ada nih gangguan dan kelainan pada tulang. Gangguan apa aja? Ada fraktura atau patah tulang, ada gangguan. Ini karena apa? Fraktur bisa remuk karena kecelakaan dan yang lainnya. Membutuhkan waktu untuk menyambungkannya kembali. Ada gangguan persendian, ada distraksi, sendi terkilir, ada ansilaksi, sendinya aduh kok kaku yang nggak bisa digerakin sendinya. Ada artritis radang sendi yang kita kenal suka kadang aduh asam urat. Ada gout juga, artritis tuh nyeri sendinya. Kenapa yang nyeri sendinya? Ada gout atau gout artritis tuh. Tadi yang masuk kayak tadi asam urat. Biasanya orang-orang yang usianya sudah dewasa ini yang kena seperti ini untuk asam urat atau gout. Ada lagi gangguan lain ini, ada mikrocefalus, ada osteoporosis, ada rakitis karena kekurangan apa? Vitamin D. Berikutnya ada aduh ini kayak kaku nih tulang belakang. Nah itu juga ada tuh gangguan ruas tulang belakang. Biasanya karena apa gangguan ruas tulang belakang ini? Biasanya karena kesalahan beraktivitas waktu menulis, duduk, tidur, bisa menyebabkan cedera atau gangguan ruas tulang belakang. Kalau kalian terlalu sering beraktivitasnya begini nih, nulisnya begini nih, bungkuk ke depan, kalian bisa kena namanya ini bungkuknya begini posisi, tapi tuh tulang belakang jadi bungkuk ke belakang kan. Nah, kalau kifosis, kadang yang dulu nih nulisnya begini, miring begini. Namanya apa nih? Jadi gara-gara sering nulisnya miring namanya jadi kena skoliosis. Ada bahkan begini, aduh obinya begini aja, badannya bungkuknya tulang ke belakangnya maju ke depan. Itu namanya lordosis. Nanti kita lihat ya, ada gambarnya. Ini contoh nih, lihat gambar fraktura atau patah tulang. Berikutnya ini ada contoh tadi Bu Reni bilang lordosis. Nah, tuh. Bisa lihat ya nak, lordosis, tulang belakangnya maju ke depan. Lihat nih yang suka membusungkan dan membanggakan diri. Nah, bisa lihat di gambar skoliosis nih, tulang belakangnya miring. Bagaimana? Biasa kan ada anak-anak tertentu yang kalau nulis suka miring. Padahal itu kalau kalian lagi sedang masa pertumbuhan itu efeknya bisa jadi skoliosis. Berikutnya nih ada kifosis. Saya lihat ya, kifosis. Nih kifosis. Ini ada kifosis. Ini sebentar Bu, ini lagi. Ini ada kifosis. Ini ada kifosis. Sorry, sebentar. Ini ada kifosis. Lalu ini kifosis tadi ya nak, gangguan tulangnya bungkuk. Ini kifosis tadi bungkuk ke belakang. Misalnya lama-lama kalau udah tua usia kita kena kifosis juga. Tapi kalau kalian rajin berolahraga, terus juga beraktivitas dengan benar, tidak membungkuk badannya dengan benar, insya Allah sih tidak mengalami yang namanya kifosis kalaupun sudah tua ya. Berikutnya rakitis. Nah ini tadi karena kekurangan vitamin D, kalian bisa lihat ya rangka tulang kakinya membengkok seperti ini. Lalu ada berikutnya nih otot. Bu, apa aja sih otot? Otot itu ada 3 macam. Ada otot polos, biasanya ada di sekitar organ dalam, memiliki 1 inti dan biasanya gerakannya tidak sadar. Ini ada gambarnya nih, contoh otot polos. Lalu ada otot lurik, bentuknya silindris. Nah biasanya melengkatnya di rangka-rangka
di sekitar rangka tulang rangka itu ada inti selnya, bekerjanya sadar. Ini berarti berdasarkan perintah otot-otot ini. Lalu yang ketiga ada otot, ini harusnya otot jantung. Otot jantung ini berbentuk silindris, yang kanan ya, paling kanan, berbentuk silindris, memiliki inti sel dan bekerja tanpa kesadaran. Ini otot jantung. Nah, ini karena otot jantung memang setiap saat dia harus berdetak tanpa diperintah atau tanpa disuruh pun, otomatis setiap hari otot jantung memang harus bergerak. Berikutnya ini ada karakteristik otot. Karakteristik ototnya ini ada tadi ya, ada kontrabilitas, kemampuan otot untuk melakukan perubahan menjadi lebih pendek atau semula. Ini kayak gini. Wah, ototnya memendek. Kontraksi nih. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk relaksasi. Aduh, dah. Tangannya direntangkan lagi, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjangkan dari ukuran semula yang kita nih kontraksi, lalu kita ekstensibilitas dengan relaksasi. Berikutnya elastisitas. Nah, ini biasanya kemampuan untuk ukuran otot setelah kontraksi dan ekstensi, ini otot normal kembali dalam keadaan relaksasi. Berikutnya nih kerja otot. Kerja ototnya ada dua, otot sinergis, yaitu otot yang dua otot ini kerjanya bersamaan, misalnya antara tulang rusuk dengan tulang dada ya. Ini kan kalau pas lagi harus membusungkan, mengangkat dada ketika bernafas, ini dia berdua nih, antara tulang rusuk dan otot-otot dada harus bergerak bersamaan, harus bersinergi. Lalu ada yang kebalikannya, kalau sinergi kan ini dua otot saling kerjanya berbarengan bersamaan ketika kita bernafas nih. Tulang rusuk, tulang dada plus otot-otot yang ada di sana itu bergerak bersamaan. Ada yang namanya otot antagonis. Kerjanya namanya antagonis itu pasti kerjanya saling berlawanan. Misalnya ini nih, bicep, tricep. Ini ada otot bicep, tricep, ini saling berlawanan nih. Ada yang sinergis, dia ada posisinya, ada yang kontraksi, ada yang posisinya satu berkontraksi, yang satunya lagi relaksasi. Jadi itu kerja otot. Berikutnya ada macam-macam otot, tadi udah dijelaskan, ada otot polos, ada otot lurik, ada otot rangka atau otot jantung. Berikutnya ini ada gambar otot nih ya, bisa kalian lihat. Ini juga masih sama, ini skema serat-serat yang mikrofibel yang ada di otot ketika dia berkontraksi atau relaksasi. Berikutnya ada gangguan-gangguan pada otot nih. Nah, ada yang namanya kram. Aduh, kalau nggak pemanasan, kaki aku tiba-tiba kram nih. Karena memang mungkin sebelum melakukan olahraga berat, kalian tidak melakukan stretching dulu atau pemanasan. Jadi karena terlalu lelah, letih, kaki bagian tertentu digunakan secara terus-menerus, itu juga bisa mengalami kejang. Kan juga stiff, kaku, leher. Biasa habis bangun tidur ada istilah salah bantal. Duh, kok ininya lehernya jadi sakit nih, mungkin salah bantal tidurnya. Bisa jadi karena posisi ketika tidur bantalnya terlalu tinggi. Nah, bisa jadi itu juga bisa menyebabkan kaku lehernya. Tuh yang ketiga nih ada gangguan otot juga, tetanus. Ini karena ada bakteri Clostridium tetani masuk di permukaan kulit yang terbuka, kalau kulit yang kena luka. Lalu bakterinya itu menyerang otot-otot yang ada di daerah yang terbuka tadi, sehingga kalian mengalami tetanus. Ada juga myasthenia gravis atau lemah otot. Otot-ototnya karena sudah usia tua, biasanya kan suka istilah karena badan udah tua, gerakannya terbatas, maka juga otot-ototnya juga melemah. Ada juga yang kelima hernia nih, otot yang dinding perut dekat usus ini melorot masuk ke rongga perut. Nah, ini biasanya harus dilakukan tindakan operasi. Kalau tetanus tadi kan kita harus biasanya kalian di imunisasi ya, imunisasi tetanus itu biasanya untuk mencegah kalau kalian kena kejang otot karena kena bakteri Clostridium tetani. Kalau untuk hernia ini biasanya harus dioperasi. Nah, lalu yang terakhir ini ada beberapa contoh gangguan otot, yaitu hipertrofi, otot membesar. Kalian pernah lihat tidak? Kalau lihat binaragawan, apa tuh binaragawan itu yang suka badannya dilatih tuh di tempat gym. Di tempat gym itu kan suka laki-laki tuh pada seringnya olah tubuhnya sehingga otot-ototnya membesar. Karena kalau pernah dengar Aderai, salah seorang atlet binaragawan yang terkenal di Indonesia,
Itu memang laki-laki yang biasanya memang profesinya binaragawan, dia membentuk otot-ototnya itu dibesarkan dengan cara memang dia aktivitas berlebihan. Misalnya lengan otot yang mau dibesarkan, biasanya dia ada stretching atau exercise tertentu yang memang dia untuk memperbesar otot-otot di sekitar lengan atau perut. Mau dibikin six pack, biasanya kan cowok hobi banget tuh ya, pamer perutnya dengan otot six packnya. Kalau perempuan mah enggak lah ya, cukup two pack aja. Itu mah juga karena kebanyakan lemak ya. Tapi bagus loh buat kalian nih anak-anak yang masih sedang pertumbuhan, masa otot itu bisa dilatih. Jadi kalau mau badan six pack bisa dilatih, yang perempuan juga bisa. Berikutnya nih ada quiz time, sistem alat gerak manusia dan hewan. Coba yang pertama jawabannya apa ya? Organ gerak pasif. Jawabannya apa? Tulang, kulit, otot atau sendi? Yo, jawabannya apa? Organ gerak pasif adalah tulang. Oke, kuis yang kedua. Otot menempel pada sendi, tulang, jantung atau hati? Oke, kalau otot menempelnya pada sendi. Yang ketiga, tulang hasta. Tadi tulang hasta di mana? Bu Rini sempat nunjukin nih, di kepala, tangan, kaki atau perut? Jawabannya, iya benar, tangan. Lalu soal selanjutnya nih, berikut yang merupakan ciri otot lurik adalah, biasanya mana kalau otot lurik? Ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Kalau otot lurik ini yang tadi kerjanya harus dengan kesadaran bisa melekat di antar rangka. Jadi jawabannya melekat pada rangka. Berikutnya nih, hewan yang bergerak dengan cara melompat. Mana jawabannya? Pasti udah tahu jawabannya, Kang Guru. Berikutnya, nah, hewan yang bergerak dengan cara melata. Kalau pasti kalian tahu jawabannya adalah apa? Iya, betul. Jawabannya adalah cacing. Berikutnya hewan siput. Ini termasuk dalam kelompok hewan berangka apa? Siput. Rangka luar atau apa rangka luar? Maksudnya kelompok hewan punya rangka luar berarti punya berangka ya. Vertebrata. Berikutnya, burung bergerak dengan cara terbang. Osteoporosis adalah salah satu kelainan pada, ya betul, tulang. Berikutnya, fungsi rangka manusia kecuali mana? Yang bukan. Jawabannya rangka yang bukan adalah sebagai alat gerak aktif. Nah, ini mana nih? Pilih jawaban yang benar. Yang jawaban yang benar yang merupakan kelainan otot. Osteoporosis, lordosis, atrofi atau kifosis. Jawabannya untuk nomor 11 yaitu atrofi. Kalau osteoporosis tadi kan ya tulang pada masa tua, biasanya kekurangan kalsium dan vitamin D, bertambahnya usia. Padatan masa tulangnya juga berkurang karena tadi ya usia lanjut. Maka itu biasanya sering sekali orang yang udah usia tua harus tambahan minum susu-susu yang high kalsium atau kalsiumnya tinggi. Ini nomor 12. Coba Bu Rini remind kembali nama penyakit yang menyerang tulang belakang nih. Kalau sering melakukan aktivitas seperti A, gambar A, kita bisa kena yang namanya kifosis, yaitu kelainan tulang belakang karena bungkuk ke belakang. Kalau yang B ini namanya gambar apa? Kelainan tulang belakang ke depan yang kita kenal namanya dengan sebutan lordosis. Sedangkan gambar C itu gambar kelainan tulang yang miring, bisa samping ya, kanan atau kiri, yang penting ini karena aktivitasnya sering miring, kita kenal skoliosis. Berikutnya, soal berikutnya coba dilihat. Ciri-ciri otot polos berikut ini yang benar kecuali. Bisa kelihatan dong karena ada namanya jantung, berarti itu otot jantung kan. Maka jawabannya bisa dipastikan berarti yang bukan ciri-ciri otot polos yang benar kecuali yaitu C, terdapat pada organ dalam termasuk jantung. Berikutnya yang nomor 14, persendian yang memungkinkan gerakannya ke segala arah disebut atau dinamakan sendi apa? Apa coba jawabannya? Yang bisa bergerak bebas ke segala arah? Iya betul, jawabannya peluru. Karena kalau engsel hanya bisa bergerak satu arah. Kalau putar gerakan leher kalian atau
Pinggul kalian hanya bisa berputar saja. Sedangkan pelana tadi apa? Sendi-sendi yang ada di ibu jari-jari. Oke, kalau Excel kan ini kan hanya satu arah. Nomor 15, coba kita lihat kuis nomor 15. Di bawah ini yang termasuk tulang pipih. Ingat ya tadi tulangnya pipih, gepeng, biasanya ada di mana? Ada tulang kepala, rusuk, dada, belikat. Mana jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah, oh ini Bu Reni ngasih pilihan terlalu banyak ya. Jawabannya adalah tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Ini D ya, mohon maaf ini Bu Reni ngasih optionnya terlalu banyak. Berikutnya nomor 16, sendi yang pada hubungan antar tulang aksis dan tulang atlas membuat kepala dapat menggeleng dan berputar, yaitu sendi apa yang ada di leher? Ya, namanya mutar berarti sendi putar. Nomor 17, kekurangan zat kapur dan vitamin D pada orang dewasa akan mengakibatkan penyakit apa? Tadi orang dewasa nih, sekali lagi Bu Reni mohon maaf kalau jawabannya ada E. Untuk tadi penyakit yang kekurangan vitamin D kita kenal pada usia tua tadi namanya apa? Tadi udah Bu Reni singgung. Jawabannya B, osteoporosis. Masih Bu, kedengaran masih jelas. Berikutnya nomor 18. Enggak, Bu. Fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal atau organ tubuh yang penting. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru serta yang melindungi otak secara berturut-turut di bawah ini yang benar adalah ya betul jawabannya tulang rusuk dan tulang tengkorak. Tulang rusuk ini untuk melindungi paru-paru dan jantung, sedangkan yang melindungi tengkorak, tulang tengkorak ini melindungi otak. Oke, selanjutnya nak nomor 19. Sendi peluru terdapat pada hubungan antar tulang apa tadi peluru? Jawabannya sendi peluru ada di, iya betul, jawabannya antara tulang paha dan tulang gelang. Ini bukan panggu ya nak, gelang panggul atau tulang pinggul. Antara paha dan pinggul itu menghubungkan, ada sendi peluru. Sama aja kalau di sini nih sendi peluru nih. Nah, antara lengan dan belikat selangkah kalian. Berikutnya nomor 21. Jenis-jenis otot yang ada di gambar layar kalian apa aja, coba tebak. Itu ada yang sebelah kiri, apa ya, jenis otot apa nih? Otot. Ayo, jawabannya apa? Otot polos. Yang tengah otot lurik. Yang sebelah kanan, ini ada sebelah kanan ini ya. Tuh otot jantung. Berikutnya, yang tidak termasuk penyakit menyerang otot. Berarti di luar yang menyerang otot. Jawabannya apa? Jawabannya adalah fraktura D. Iya benar. Lalu ini nomor 23, yang tidak termasuk penyakit yang menyerang rangka. Kalau yang jawabannya apa nih? Sekali lagi kalau Bu Rini kasih jawaban E, ini sebagai referensi kalian aja ya. Biasanya kalau soal sampai ini untuk SMP SMA, tapi nggak apa-apa. Yang tidak termasuk penyakit yang menyerang rangka yaitu kram, karena kram masuknya menyerang otot. Kalau tadi yang menyerang otot di atas kan ada atrofi, hipertrofi, tetanus, kram. Nah, jawabannya kalau yang 22 tadi yang menyerang tidak termasuk yang menyerang otot itu jawabannya fraktura. Sedangkan yang nomor 23 yang tidak termasuk penyakit rangka yaitu kram, karena kram itu menyerang otot. Ini jenis kelainan apa nak? Gambar nomor 24. Miring ke samping, berarti namanya apa? Skoliosis. Oke, ini nomornya mohon maaf dari 24 harusnya 25 nih Bu Rini. Rangka yang melindungi organ gambar di atas, rangka mana? Jawabannya adalah C. Iya, betul. Berikutnya ini coba ditebak nih. Tergolong rangka anggota gerak dan sendinya apa? Yang X. Oke, anggota gerak apa nih tadi? Rangka gerak anggota atas ya. Tulang lengan ini antara belikat dan tulang lengan, ini anggota gerak atas. Ini sendinya sendi peluru. Yang X ini tulang B. Coba dilihat gambar X. Yang di B itu tulang jempol ibu jari. Sendinya apa kalau tadi di yang ibu jari? Nih jempol buruk digoyang-goyang nih. Sendi pelana. Oke, berikutnya yang C. Tulang apa tuh yang ditunjuk? Nah, ini dia nih, tulang leher. Tulang leher ini sendinya sendi putar. Yang terakhir yang D.
Yang ditunjuk ini antara siku tangan nih. Sendinya berarti sendinya ada nih, nah, karena bergerak satu arah namanya berarti sendi engsel. Kalau tadi sendi pelana yang B, yang ibu-ibu jari itu dua arah. Kalau yang X, yang gambar A itu sendi peluru bergerak bebas ke segala arah. Sedangkan sendi putar gerakannya memutar. Oke, berikutnya nih. Ada otot yang kerjanya secara terus-menerus tanpa henti di bawah kesadaran manusia dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ini kerja otot apa nih? Jawabannya adalah mana nih? Terus-menerus tanpa henti di bawah kesadaran. Jawabannya adalah otot polos. Bu, kalau tanpa kesadaran gerak terus-menerus, otot jantung juga bisa ya Bu ya? Iya benar, otot jantung juga bisa sih sebenarnya. Tapi kan ini khusus untuk mengedarkan darah loh. Yang mana, otot jantung atau otot polos? Yang mengedarkan darah. Biasanya kalau hubungannya sama mengedarkan darah, bisa jawabannya otot polos, otot jantung. Jawabannya paling tepat berarti jawabannya otot jantung. Nah ini gambar selanjutnya nih. Sendi antara tulang paha dan tulang panggul kalian yang bebas bergerak ke segala arah. Antara tulang, mana nih nak? Jawabannya bisa antara paha dan tulang panggul kalian atau tulang lengan dan tulang gelang bahu. Jawabannya adalah ini sendi peluru. Jawabannya di antara mana? Antara tulang lengan atas dan tulang gelang bahu. Berikutnya yang merupakan tulang pipa. Yang mana nih yang merupakan tulang pipa kelompoknya? Yang tulangnya panjang-panjang tuh, yang ujung-ujungnya ada bulat-bulat gitu. Yang dalamnya bisa ada sumsum tulang belakang yang bagus untuk memproduksi sel darah merah dan lemak. Buat yang kurus-kurus ini bagus nih, sering makan aja tulang pipa. Jawabannya yang mana nak? Jawabannya ya betul, tulang kering, tulang lengan atas, tulang betis, dan tulang pengumpil. Oke, yang lanjut yang di bawah nih. Di bawah ini yang merupakan gangguan tulang karena terbiasa duduk membungkuk. Yo, nih anak Al-Azhar kadang masih Bu Reni lihat, kadang kalau nggak diingatkan duduknya untuk menulis masih kayak gini nih. Jawabannya gambar nomor berapa? Gambar nomor 3. Oke, nih berikutnya masih nih, kita tebak gambar dulu. Lihat deh. Mana nih, coba tebak cara gerak dan jenis rangka. Nomor 1, geraknya gimana? Terbang, rangkanya rangka dalam. Nomor 2, tidak berangka ya, serangga. Cara geraknya juga bisa merayap, dia bisa terbang juga. Nomor 3, kelinci. Cara geraknya gimana? Melompat. Punya rangka gak? Punya ya, masuknya ke angka dalam dan tulangnya berangka juga hewannya. Bagaimana dengan nomor 4, ular? Ular tidak berangka atau tidak memiliki rangka. Cara geraknya kalau ular? Ya bener, melata. Lalu yang kelima, ini ada gambar hewan apa? Katak. Katak geraknya dengan cara melompat. Oke, punya tulang gak katak? Yo, tulang. Katak kira-kira punya gak? Amfibi nih rata-rata punya tulang gak? Katak ada tulangnya gak? Ada. Berikutnya sama serangga ini, belalang. Ini juga tidak bertulang ya. Cara bergeraknya gimana serangga? Melompat juga. Oke, itu aja sekian dari Bu Reni. Ini materi-materi IPA di tema 1. Ada tentang berbagai macam jenis tulang. Terus juga ada sendi, ada otot, ada kalian harus sekali lagi ya nak, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jangan kalian menyia-nyiakan anugerah yang sudah Allah berikan. Tubuh yang lengkap dan sempurna dengan salah satunya cara bersyukur manusia dengan menjaga kesehatan. Salah satunya kesehatan rangka kalian. Apa yang paling gampang untuk kalian? Ya tadi ya, 1, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, bergizi itu apa Bu Reni? Ya bisa mengkonsumsi susu secara teratur. Rajin makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi. Yang paling penting, melakukan aktivitas menggunakan rangka kalian dengan benar. Dengan benar seperti apa tadi? Duduk, berdiri, atau tidur dengan cara yang benar. Rasulullah suka pernah mencontohkan cara beliau tidur, salah satunya dengan memiringkan tubuhnya
menghadap kiblat, itu salah satunya memang melatih juga ya, melatih untuk tulang belulang yang bagian rangkanya ini, rangka belakangnya ini, supaya agar tidak tertekan. Atau kadang kalian mungkin pernah lihat juga anak bayi waktu ditidurkan, baik memang miring ya, kadang kalau ditidurkan tengkurap bahayanya dengan tulang-tulang dadanya. Jadi untuk anak sekolahan yang paling penting menjaga rangka itu dengan beraktivitas yang benar. Silakan berolahraga, tapi juga tahu cara yang tepat. Pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas olahraga yang tinggi. Dan boleh melakukan olahraga tapi juga tidak berlebihan, karena yang berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan bisa kurang baik, bisa cedera otot, bisa juga cikeram dan yang lainnya. Pastikan tetap kalian semangat walaupun kita tidak bertemu dalam arti secara langsung, berhadapan langsung, tapi lewat media belajar daring ini kalian jangan berpatah semangat. Banyak sekali referensi yang bisa kalian lihat. Untuk materi nanti Bu Reni kirim juga handout PowerPoint-nya. Kalau untuk video nanti juga Bu Reni searching lagi beberapa video tentang tulang. Tolong dikerjakan semua latihan yang ada di buku temanya ya nak ya. Di tema 1 baik LK dan soal-soal di tema 1 tentang IPA. Sekali lagi tetap semangat. Kalau ada yang tidak mengerti nanti kita bisa bahas di Zoom, atau kalian bisa WA Bunda Reni di 0812 19 90 40 64, atau kalian juga bisa kirim telegram, bisa masuk ke telegramnya Bunda Reni. Nomor teleponnya kalau untuk telegram 0813 16 89 9747. Oke, itu aja, sekian dari Bu Reni. Sekali lagi Bu Reni mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.